Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas uji validitas dan reliabilitas dengan kuesioner yang option jawabannya atau datanya nanti merupakan dua dua data begitu ya, dua jenis data. Misalkan pertanyaan pengetahuan, di mana pertanyaan pengetahuan ini jika responden mampu menjawab benar, maka dia akan kita kasih skor 1. Maka jika salah, akan kita kasih skor 0, begitu ya. Jadi hanya 1 dan 0. Nah, karena ada dua data saja, dua jenis data saja katakanlah, maka uji validitas dan reliabilitasnya sedikit berbeda dari uji yang sebelumnya kita pernah bahas di video yang pertama. Oke, video yang pertama kita melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan scale, begitu ya, skala, karena tadi bentuk pertanyaannya menggunakan skala Likert 1 sampai 4 misalkan, 1 sampai 5 atau 1 sampai 6. Nah, tapi caranya akan sedikit berbeda begitu apabila pertanyaan atau instrumen penelitian kita itu hanya datanya nanti berupa dua angka saja atau dua data saja begitu ya. Oke. Nah, uji kali ini kita menggunakan Pearson correlation, di mana prinsip uji ini adalah mengkorelasikan skor masing-masing pertanyaan dengan skor totalnya. Oke, jadi apabila nanti di outputnya muncul bintang, maka keputusannya adalah dia valid, begitu ya. Bintang 1 maka valid pada alfa 5%, sementara jika bintangnya 2, maka dia valid pada alfa 1%. Maka semakin bagus begitu ya. Oke. Nah, untuk uji reliabilitasnya ini sama dengan video sebelumnya, yaitu menggunakan uji kerombak alfa, di mana keputusan ujinya adalah jika nilai kerombak alfanya lebih besar sama dengan 0,6, maka kuesioner tersebut atau pertanyaan-pertanyaan tersebut, kelompok pertanyaan tersebut sudah reliable. Tapi bila nilai kerombak alfanya kurang dari 0,6, maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak reliable. Oke, masih ingat valid dan reliable? Jika valid itu kita menggunakan alat yang tepat, kalau reliable itu konsistensi dari si alat untuk menunjukkan hasil yang sama. Oke, semakin berbeda hasilnya dari pengukuran pertama, kedua, dan ketiga misalkan, maka pertanyaan tersebut tidak reliable. Oke, berarti dia tidak konsisten begitu ya. Bisa jadi kuesioner tersebut rusak atau harus kita ganti. Oke. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh kuesioner, contoh instrumen penelitian di mana kuesioner ini bertujuan untuk mengukur seberapa tinggi pengetahuan responden terhadap mengenai HIV begitu ya, HIV/AIDS. Oke, ini adalah contoh pertanyaannya menggunakan multiple choice atau pilihan ganda. Contoh ini pertanyaan 1. Ada pertanyaannya dan ada option jawabannya, ada 4 begitu ya. Oke. Nah, jika responden menjawab benar, maka kita akan kasih skor 1. Jika responden menjawab salah, maka kita kasih 0. Gitu ya. Dan seterusnya. Misalkan kita menggunakan 10 pertanyaan. 10 pertanyaan akan kita uji. Ya, dari 10 ini yang mana yang valid, mana yang tidak, begitu ya. Oke. Nah, dalam pengolahan data atau entry data, masing-masing pertanyaan tersebut akan di-coding menjadi benar dan salah. Contoh, benar kita kasih 1 skor, 1 poin. Jika salah, kasih 0. Oke. Maka ini disebut sebagai data dikotom, begitu, dikotomi. Dan ujinya adalah kita menggunakan Pearson korelasi, hubungan. Oke. Nah, dari 10 pertanyaan tadi, kita uji cobakan terhadap 20 responden, maka datanya akan setelah kita entry di dalam SPSS, maka bentuknya akan seperti ini. Oke, ada catatan bahwa jika 1, maka dia betul, dan 0 salah. Contoh, responden pertama, nomor 1 ini, pada pertanyaan nomor 1 dia menjawab benar. Pertanyaan nomor 2 benar. Pertanyaan nomor 3 salah, 4 salah, 5 benar, dan seterusnya begitu ya. Jadi ini
pertanyaannya P1 sampai dengan P10, artinya pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 10. Kemudian 1 sampai dengan 20 ini adalah respondennya. Oke. Jumlah responden akan mempengaruhi R tabel jika menggunakan skala begitu ya. Oke. Tapi pada uji Pearson korelasi ini kita tidak membutuhkan tabel, R tabel begitu. Yang kita butuhkan hanya membaca output dari SPSS dan mencari yang mana yang bintang 1 dan bintang 2. Itu cara gampangnya. Oke. Tapi dari 10 pertanyaan ini kita akan coba hitung skornya. Jadi artinya responden 1 ternyata skornya hanya 7. Responden 2 skornya 9. Responden 3 skornya ada 2 karena dia mampu menjawab 2 saja misalkan. Oke, karena 1 benar atau betul, 0 salah gitu ya. Jadi kalau yang kasih poin 0 ini berarti dia salah dalam menjawab pertanyaan. Oke. Langkah pertama untuk mencari total score gitu ya. Kita akan mencari total score karena ciri khas dari ini adalah kita akan mengkorelasikan butir-butir pertanyaan ini dengan jumlah skornya masing-masing. Oke, jumlah skornya, jumlah total skor maksud saya. Oke. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari total score. Dengan fungsi apa? Fungsi compute. Oke. Langkahnya adalah klik transform, kemudian pilih compute, masukkan nama variabel ke kotak target variabel dan masukkan butir pertanyaan numeric expression dengan menambahkannya gitu dengan tanda tambah begitu ya. Oke. Kita akan coba mulai di SPSS saja. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari data yang sudah kita entry. Ada 10 pertanyaan, ada 20 responden. Oke. Kita akan mencari berapa total skornya. Klik transform, pilih compute. Nah, di target variabel kita masukkan nama variabelnya. Misal jumlah skor. Jumlah skor. Oke, ini adalah nama variabelnya. Kita klik P1, pindahkan sebelah kanan, tambah. P2, pindahkan kanan, tambah. Dan seterusnya. Oke, kita akan menambahkan semua butir pertanyaan. Oke, ditambah pertanyaan terakhir. Oke, kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 semua sudah masuk, maka klik OK. Maka otomatis akan muncul jumlah skornya. Oke, kita rapihkan dengan cara menghilangkan desimalnya atau merubah desimal menjadi 0. Kembali ke data view, maka sudah rapih begitu. Oke, nah langkah selanjutnya atau langkah yang kedua, oke ini tadi sudah kita lakukan. Langkah yang kedua adalah kita melakukan ujinya, yaitu uji korelasi Pearson. Oke, klik Analyze, kemudian pilih Correlate, pilih Bivariate. Nah, muncul kotak baru, kotak kecil, jendela kecil begitu. Nah, dari kotak dialog Bivariate Correlation, masukkan semua variabel ke kotak variabel pada bagian Correlation Coefficient. Centang, Pearson, kemudian bagian tes signifikansi pilih Detail. Kemudian centang flag signifikansi, kemudian OK. Kita akan mulai di SPSS. Iya. Oke, dari sini klik Analyze, kemudian kita pilih Correlate, kita pilih Bivariate. Maka akan muncul jendela baru. Oke, ini yang sebelum kita akan reset dulu. Nah, dari ini semua, kalau saya agar lebih mudah dalam membaca outputnya nanti, maka saya masukkan dulu jumlah skor paling pertama. Kemudian baru 10-nya saya blok, masukkan ke sebelah kanan. Sehingga akan seperti ini tampilannya, jumlah skor, kemudian diikuti oleh jumlah butir pertanyaannya. Oke, ini biarkan di bagian Pearson, ini juga biarkan di two-tailed, ini flag juga biarkan tercentang, tanpa diapa-apakan lagi, langsung oke. Nah, dari output ini, kita bisa melihat mana yang berbintang,
bintang 1 maupun bintang 2, mana yang tidak ada bintang sama sekali. Nah, hasil output inilah yang akan kita pakai dalam menentukan mana butir pertanyaan yang valid, mana butir pertanyaan yang tidak valid. Jika di bagian jumlah skor ini ya, kita baca salah satu saja, jumlah skor ini. Jika yang berbintang 1 dan 2 maka dia valid, yang tidak berbintang maka tidak valid. Oke. Dari hasil ini, contoh untuk butir pertanyaan 1. Pearson korelasinya adalah 0,679 dengan bintang 2. Nilai P-nya 0,001. Signifikan berarti kan? Berarti ada hubungan. Oke, ada hubungan. Lihat tanda bintangnya 2 berarti dia signifikan pada level alpha 1%. Oke. 1%. Berarti pertanyaan butir 1 valid. Pertanyaan butir 2 juga valid. Nah, yang tidak valid adalah butir 3 atau pertanyaan 3 karena nilai P-nya lebih besar dari alpha 0,05 dan dia tidak memiliki bintang. Maka pertanyaan nomor 3 kita anggap tidak valid. Pertanyaan 4 valid, hanya saja validnya pada level alpha 5%. Masih tetap valid dan masih bisa digunakan untuk penelitian. Oke, nomor 5 valid, nomor 6 tidak valid, 7 tidak valid, nomor 8 valid, nomor 9 tidak valid, dan nomor 10 valid. Oke, demikian cara melakukan uji validitas reliabilitas menggunakan Pearson korelasi. Oke, ini caranya tadi sudah saya jelaskan. Ini juga sudah kita lakukan. Dan ini adalah hasilnya. Oke. Ini nomor 4 saya tandai warna hijau karena dia valid pada level 5%. Oke, taraf signifikan 5%. Yang lain 1%. Yang merah-merah ini 1%. Yang tidak ada tanda merahnya berarti dia tidak valid karena tidak ada bintangnya, begitu ya. Oke. Nah, ini adalah kesimpulannya dari hasil uji validitas di atas diketahui bahwa hanya butir pertanyaan 3, 6, 7, dan 9 yang tidak valid. Selebihnya adalah valid. Oke, maka pertanyaan tersebut harus dibuang atau kita perbaiki. Nah, kemudian untuk uji reliabilitasnya sama seperti uji yang sebelumnya, kita menggunakan scale, yaitu menggunakan nilai kerombak alpha. Dikatakan reliable apabila nilai kerombak alfanya lebih besar sama dengan dari 0,6. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai uji validitas dan reliabilitas menggunakan uji Pearson korelasi. Silakan belajar, silakan latihan lagi, silakan jika ada pertanyaan, silakan ketik komen di bawah video ini. Dan mudah-mudahan kita akan bisa diskusi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.